Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, selamat Paskah. Semoga kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini membaharui hidup, pelayanan kita, serta menggerakkan kita menemukan jalan-jalan baru, mewartakan kabar gembira pada masa khususnya yang tidak mudah ini. Perkenankanlah saya men-sharingkan 3 hal. Yang pertama, bagaimana Tuhan sendiri menemani kita di masa-masa yang sulit ini. Henry Viscardi terlahir dengan 2 kaki yang tidak utuh. Dia harus berjalan bagaimana berjalan sehingga dapat menjalani hidup ini secara normal. Akan tetapi, banyak perlakuan yang membuat dia sakit hati. Mengapa saya harus seperti ini? Ibunya menjawab dengan bercerita kepadanya. Pada suatu ketika, seorang anak akan lahir lagi di dunia. Tuhan mengumpulkan para penasihatnya untuk mencari tahu kepada siapa anak ini akan dititipkan. Kemudian Tuhan mengatakan, rasanya keluarga Viscardi adalah keluarga yang paling tepat untuk merawat bayi yang istimewa ini. Jawaban sederhana ini membuat Henry berhenti bertanya mengapa. Ia merasa istimewa, dicintai, memiliki tempat dan alasan mengapa lahir di dunia. Ia mulai mencoba menemukan apa yang terbaik yang bisa dia lakukan. Henry menyelesaikan sekolah menengah atas, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Jesuit Fordham University. Dari waktu ke waktu, ia mencoba berjalan dengan 2 pahanya. Tentu saja akibatnya kulitnya rusak. Dan tanpa kaki palsu, dia harus berjalan dari waktu ke waktu menggunakan kursi roda. Oleh karena itu, Henry berupaya bagaimana menemukan kaki palsu. Tetapi setiap kali ditemukan kaki palsu, justru menyakitkan. Sehingga akhirnya seorang dokter dari Jerman tertarik untuk mencoba membuatkan kaki palsu secara khusus sesuai dengan kondisi Henry. Untuk pertama kali dalam hidupnya, akhirnya Henry mampu berjalan sebagaimana layaknya orang kebanyakan. Dan ketika akan dibayar, dokter itu menolak. Dia mengatakan, "Sekarang kamu tidak harus membayar. Tetapi jika suatu kali kamu mampu membuat perbedaan pada orang lain, orang yang tadinya tergantung pada belas kasih orang, menjadi orang yang memiliki harga diri, orang yang mandiri. Dengan itu hutangmu lunas." Henry Viscardi, pendiri National Center for Disabilities, menyelenggarakan pendidikan, rehabilitasi, pemberdayaan orang-orang disabilitas. Dia percaya bahwa Tuhan memiliki rencana untuk hidupnya. Tuhan membiarkan dia menjadi dia yang sebenarnya. Dan dia terus berjalan. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, orang yang harus berjalan rasanya itu menjadi panggilan juga hidup kita sehari-hari untuk kita menapai hidup kita. Pada tahun 2021-2022 ini, Serikat Yesus merayakan dan merenungkan 500 tahun pertobatan Ignatius Loyola. Itulah poin kedua yang akan saya sharingkan. Hidupnya sebagai seorang tentara hancur berantakan, berbarengan dengan bola kanon yang meremukkan kakinya di Pamplona. Impian hidupnya kacau. Dan dari keruwetan dan kebingungan ini, Tuhan justru mengundang Ignatius untuk membayangkan masa depan baru dan mimpi yang lebih besar. Peristiwa Pamplona mengubah Ignatius menjadi seorang peziarah. Perjalanan sepanjang hidup untuk menemukan kemana Tuhan membawa dan kemana Tuhan menuntunnya. Pandemi global 2 tahun ini membuat kita lebih memahami apa itu hidup yang berantakan.
Pandemi memperlihatkan kepada kita betapa rapuh hidup kita. Rasa aman yang selama ini menjadi jaminan hidup manusia seolah-olah terguncangkan. Dan krisis COVID mengundang kita untuk meninjau kembali mengapa kita dahulu merasa tidak terkalahkan. Rasanya, dengan pengalaman ini kita diberi tawaran untuk berubah, membaharui hidup kita, dan bahasa rohaninya bertobat. Untuk bergabung bersama Ignatius, kita bertobat dari apa yang biasa-biasa kita lakukan. Kita berjalan menjadi peziarah. Mungkin dalam perjalanan sebagai peziarah dapat saja kita terseok. Mungkin saja kita menemukan jalan buntu. Namun tidak jarang juga kita menemukan jalan yang lebih membawa kita ke tempat yang ingin kita tuju. Belajar dari Santo Ignatius, kita diajak untuk merangkul ketidakpastian, menapai ketidakjelasan, dan terbuka kemana kita dituntun. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, sebagai peziarah kita tidak sendirian, kita berjalan bersama. Dan itulah pokok yang ketiga. Bersama gereja dipanggil untuk berjalan. Tidak kebetulan jika pada tahun 2021-2023, Paus Fransiskus mengajak seluruh gereja, tidak hanya para uskup, untuk diundang ke pertemuan 3 tahunan para uskup, Sinode. Temanya adalah panggilan untuk berjalan bersama demi terwujudnya gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita renungkan. Paus Fransiskus menegaskan, sinodalitas, berjalan bersama, adalah unsur hakiki dalam kehidupan gereja. Sinode uskup bagi Paus merupakan langkah membaharui diri, mendengarkan bimbingan Roh Kudus, mengenali iman yang hidup. Dan perjalanan mengikuti pembaharuan yang diusulkan Konsili Vatikan II dipandang sekaligus sebagai rahmat, sekaligus juga sebagai tugas. Dengan berjalan dan merefleksikan apa yang telah dilalui, gereja diajak untuk menemukan proses-proses yang dapat membantu menghidupi persekutuan, mewujudkan umat yang terlibat, dan semakin terbuka atas tugas mewartakan kabar gembira. Dan menarik, ini mengingatkan kita atas anjuran Apostolik Evangelii Gaudium 2013, yaitu pewartaan kabar gembira baru terjadi kalau kita sendiri mengalami sukacita Injil karena perjumpaan pribadi dengan Yesus. Entah itu melalui doa-doa kita, melalui sakramen, melalui kitab suci, maupun melalui pengalaman personal hidup kita. Dan pengalaman perjumpaan dengan Kristus ini diperkaya lewat perjumpaan dengan sesama, khususnya orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang miskin. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, gereja juga diundang untuk berjalan bersama keluar dari rasa aman, masuk dalam dunia, terlibat dalam pengalaman nyata, dalam luka maupun dalam penghiburan. Atau mengingat lagi pernyataan Paus dalam ensiklik Fratelli Tutti 2020. Gereja adalah ibu dengan pintu yang selalu terbuka. Dan dengan meneladani Maria Ibu Tuhan, kita diundang untuk menjadi gereja yang melayani, meninggalkan rumah, agar kita bisa menemani kehidupan, memberi harapan, dan menjadi tanda persatuan. Suatu kemurahan hati yang luar biasa, kemurahan yang melampaui sekat, tanda kehadiran kasih. Dan sebagaimana dua murid Emmaus yang berjumpa dengan Kristus yang bangkit dalam perjalanan mereka, gereja juga diundang untuk berjalan, menemani pergulatan kegelisahan sesama, membuka cakrawala iman, mewartakan perwayuan Allah, hingga akhirnya orang itu sendiri
berjumpa dengan Allah. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, merayakan Paskah merupakan undangan untuk mewartakan kabar gembira bahwa Kristus yang bangkit terus berkarya dan bisa dijumpai di setiap budaya, di setiap pencarian iman, di kehidupan sehari-hari, dan di dalam perjalanan hidup manusia. Semoga bersama seluruh gereja kita menemukan jalan-jalan baru. Kita menemukan cara-cara yang tidak biasa. Bagaimana warta gembira dihidupi secara lebih kreatif. Selamat Paskah.